Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Apapun situasi dan keadaan yang kita alami, tetap bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas, pelayanan, dan aktivitas kami. Terima kasih untuk kekuatan, dan terima kasih untuk sukacita yang daripada-Mu Roh Kudus. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 29 ayat 9-11. Tertulis demikian. Lalu Akis menjawab Daud, "Aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Jadi bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup terang bagimu, dan pergilah." Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin, sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yisrael. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan mujizat-Nya dalam hidup kita dalam berbagai cara. Bukan hanya dalam bentuk kesembuhan dari penyakit, terobosan dalam keuangan, atau pertolongan dalam masalah tertentu, tapi juga bisa berupa intervensi ilahi untuk menghindarkan kita dari tindakan yang tidak berkenan kepadanya. Intervensi ilahi itu merupakan sebuah mujizat yang seringkali tidak kita sadari. Seperti apa yang Daud alami dalam pasal ini, ia mengalami mujizat intervensi Tuhan yang menghindarkannya dari peperangan melawan bangsanya sendiri. 1 Samuel 29 ayat 9-11 merupakan salah satu bagian yang memberikan kita gambaran tentang bagaimana Tuhan mengadakan intervensi dalam kehidupan Daud untuk menjalankan rencananya yang baik. Dalam konteks pasal ini, Daud sedang berada dalam situasi yang dilematis, sebab ia harus berhadapan dengan bangsanya sendiri. Daud saat itu merasa berhutang budi kepada Raja Akis, seorang raja negeri Filistin yang telah menampungnya di negerinya. Dan saat itu bangsa Filistin akan berperang melawan bangsa Israel. Raja Akis meminta Daud untuk membantu dalam peperangan, dan ini merupakan sebuah dilema. Daud merasa tidak enak bila menolak, dan dengan rela ia mau membantu. Tapi melalui intervensi Tuhan, rencana Tuhan yang lebih baik terwujud. Tuhan menghindarkan Daud dari tindakan melawan bangsanya sendiri. Kita perhatikan bahwa sekalipun Daud telah ingin berpartisipasi dalam pertempuran, tapi intervensi Tuhan mengarahkannya keluar dari situasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan bekerja di dalam segala hal di hidup kita untuk membawa kita terhindar dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan dapat bekerja dengan caranya yang ajaib untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk dan membawa kita pada kebaikan. Penolakan para panglima bangsa Filistin menjadi cara yang Tuhan pakai untuk mengeluarkan Daud dari pertempuran. Ini mengajarkan kita, saudara, bahwa Tuhan dapat memakai orang-orang atau situasi yang tidak kita duga untuk memenuhi kehendak-Nya. Tuhan memakai intervensinya untuk melindungi Daud dan menghindarkan Daud dari potensi konflik, baik moral dan juga fisik. Terkadang saudara, penolakan yang kita alami merupakan cara Tuhan yang mengarahkan kita ke jalur yang benar. Perintah Raja Akis agar Daud kembali ke negeri Filistin datang pada saat yang tepat, yaitu pagi-pagi, segera setelah hari cukup terang baginya. Hal ini berbicara bahwa Tuhan punya waktu yang sempurna untuk setiap hal dalam hidup kita. Waktunya adalah yang terbaik. Meskipun terkadang kita ingin waktu seperti yang kita inginkan, tapi Tuhan tidak pernah terlalu cepat
ataupun terlambat, waktu Tuhan selalu tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Intervensinya mungkin berbeda dengan rencana kita, tapi rencana Tuhan adalah yang terbaik. Ia mau menghindarkan saudara dan saya dari perkara yang buruk dan merugikan. Tuhan mau membawa kita pada kebaikan. Tuhan selalu bekerja dalam segala hal untuk menuntun kita menjauh dari dosa dan masuk dalam penggenapan rencananya yang baik dan sempurna. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini, dan seringkali itu tidak kita sadari. Mari kita bersyukur karena Tuhan baik dan selalu baik dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan Engkau sangat baik. Intervensi ilahi, intervensi kuasa-Mu dalam hidup kami sungguh luar biasa, merupakan keajaiban. Seringkali kami tidak duga dan tidak sadari, tapi Engkau Tuhan sungguh-sungguh bekerja, menggunakan cara-cara yang sering tidak kami duga untuk membawa kami kepada kebaikan. Tuhan mau menghindarkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang buruk dan yang merupakan dosa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami terus dan sertai kami dalam setiap langkah kami. Kuasai dan penuhi kami ya Roh Kudus. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, dalam duka cita, kesedihan, dalam keputusasaan, agar Tuhan melawat, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan baru, semangat, sukacita dan pengharapan, kelepasan, pemulihan, dan pertolongan yang ajaib yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pimpin kami terus supaya kami menuju kesempurnaan seperti yang Tuhan ingini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.